nama saya Ade Irawan. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia Timur, tepatnya Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kepada teman-teman, yaitu berbagi mengenai media pembelajaran, yang mana materi yang akan saya bagikan mengenai lapisan atmosfer, cuaca atau iklim, dan klasifikasi dari iklim itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, tentunya teman-teman banyak yang kurang paham mengenai apakah atmosfer itu. Jadi definisi dari atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Kita masuk di materi pengantar, yaitu atmosfer terdiri dari banyak unsur gas. Di sini ada beberapa, yaitu 5, dimulai dari oksigen 21%, nitrogen itu 78%, argon 0,93%, dan juga karbon dioksida 0,03%, dan selebihnya itu adalah gas lainnya. Di sini materi pertama kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer dengan menjelaskan mengenai ketinggian, fungsi, dan juga dinamika dari atmosfer itu. Nah, di sini ada 5 lapisan atmosfer. Di antaranya itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir itu eksosfer. Di sini kita akan membahas yang lapisan pertama. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi, di mana dia memiliki ketinggian dari 0 hingga 12 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu sekitar 0,61 derajat Celcius setiap 100 meternya. Hampir semua fenomena cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Contohnya yaitu hujan, angin, pelangi, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer, yang mana lapisan ini memiliki ketinggian kurang lebih 12 hingga 50 km. Pada lapisan ini suhu udara mulai meningkat seiring dengan naiknya ketinggiannya. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Untuk lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian kurang lebih 50 hingga 80 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu kira-kira 0 sampai 0,4 di setiap 100 meter ketinggiannya. Di sini memiliki suhu yang sangat dingin, yang mana mencapai minus 100 derajat. Berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya ini adalah lapisan keempat, yaitu termosfer. Memiliki ketinggian kurang lebih 80 km hingga sampai dengan 700 km. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi di mana atom-atom akan melebur menjadi ion-ion bermuatan listrik, sehingga pada lapisan ini menjadi media ketika terjadinya pemantulan gelombang radio dengan frekuensi yang tinggi. Ini lapisan terakhir, yaitu lapisan batasan dengan lapisan antara planet dan pengaruh dengan pengaruh gravitasi yang kecil. Ketinggiannya kurang lebih 700 hingga 1000 km, yang mana suhunya sangat dingin, mencapai minus 57 derajat Celcius. Untuk materi kedua, kita masuk pada unsur-unsur cuaca ataupun iklim, serta contoh-contohnya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita masuk pada unsur-unsurnya, terlebih dahulu teman-teman perlu tahu apa itu cuaca. Di sini cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam, yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembapan, atau dalam bahasa lainnya adalah tingkat kebasahan udara. Selanjutnya kita akan membahas iklim. Iklim merupakan
kondisi rata-rata pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim terjadi dalam waktu lama umumnya mencapai 11 hingga 30 tahun yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah yang ada di wilayah bumi. Di sini ada beberapa perbedaan antara cuaca dan iklim. Ada 5 unsur pembeda, yaitu mengenai sudut keilmuannya. Kalau untuk cuaca sendiri, sudut keilmuan yang biasa disebut dengan mata pelajaran meteorologi. Sedangkan untuk iklim itu sendiri disebut dengan mata pelajaran klimatologi. Untuk berdasarkan spesifikasi daerah cakupannya, untuk cuaca itu sempit, sedangkan iklim itu sendiri luas. Mengenai waktu, perbedaan waktu di sini untuk cuaca hanya dalam waktu 24 jam. Sedangkan untuk iklim itu sendiri memakan waktu hingga 11 sampai mencapai 30 tahun lamanya. Sedangkan berdasarkan sifatnya, untuk cuaca itu cepat berubah. Sedangkan iklim sangat sulit untuk berubah. Untuk spesifikasi terakhirnya yaitu perbedaan antara cuaca dan iklim. Di sini tingkat kesulitan dalam perkiraannya. Serasa teman-teman tahu untuk cuaca itu sering terjadi cepat untuk cuacanya, dan sedangkan untuk iklim itu sangat sulit untuk mau diperkirakannya. Nah, adapun unsur-unsur cuaca dan iklim. Di sini yang pertama yaitu sinar matahari, awan, hujan, angin, kelembapan udara, tekanan udara, dan yang terakhir itu adalah suhu udara. Next, di sini ada beberapa jenis cuaca, di antaranya cuaca cerah, panas, berawan, sejuk, hujan, dan juga berangin. Untuk slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana mengenai definisi dari cuaca, jenis-jenis cuaca ini. Kita akan membahas jenis-jenis cuaca. Untuk cuaca cerah itu sendiri adalah matahari bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak begitu panas. Untuk jenis cuaca yang kedua yaitu cuaca panas, keadaan ketika matahari memancarkan sinar dengan terik dan terasa sangat membakar di kulit. Selanjutnya untuk jenis cuaca, di sini cuaca berawan adalah keadaan ketika di mana sinar matahari tertutup oleh awan, langit menjadi agak gelap, awan lebih menebal, dan udara terasa dingin. Untuk jenis selanjutnya yaitu cuaca dingin, adalah keadaan ketika suhu udara dingin karena berada di bawah suhu normal. Untuk yang kelima yaitu cuaca hujan. Hujan datang dari udara yang menyimpan uap air. Uap air terbentuk karena adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi seperti air yang ada di kolam, danau, laut, dan juga sungai. Dan untuk yang jenis cuaca keenam yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan ini angin bertiup lebat sehingga melarikan semua benda halus yang dilewatinya. Jika angin berhembus sangat kuat, pohon dan gubuk akan hancur. Untuk jenis-jenis iklim, ini ada 5 klasifikasinya. Saya akan membahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk iklim matahari lagi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iklim tropis, merupakan iklim yang menyinari di daerah yang berada di wilayah 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia secara astronomis mempunyai letak astronomis yang berada di wilayah ini. Untuk yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang berada di wilayah yang mempunyai lintang utara 23, derajat 5 sehingga 40 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan,
hingga 40 derajat lintang selatan. Untuk iklim sedang. Untuk iklim sedang ini merupakan iklim yang dimiliki oleh wilayah yang berada di garis lintang antara 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Iklim yang sedang menerima sinar matahari yang lebih sedikit daripada iklim tropis maupun iklim subtropis. Yang terakhir mengenai iklim kutub, merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah kutub dengan letak garis lintang antara 66, derajat lintang utara hingga dengan 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan hingga dengan 90 derajat lintang selatan. Iklim kutub ini hanya dimiliki oleh daerah kutub dan juga daerah kutub selatan. Itu tadi dari iklim matahari. Sekarang adalah iklim fisis. Iklim fisis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, iklim maritim. Merupakan iklim yang dimiliki daerah-daerah yang berada di sekitar laut atau memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan angin laut, sehingga suhu udara yang ada di daerah yang mempunyai iklim ini tergantung pada kondisi laut. Selanjutnya mengenai iklim kontinental. Iklim darat atau juga biasa disebut dengan iklim kontinental, kebalikan dari iklim laut adalah iklim darat atau iklim kontinental. Iklim ini dipunyai oleh daerah-daerah yang berada di wilayah jauh dari laut. Iklim ini juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di darat. Selanjutnya, iklim dataran tinggi. Mempunyai suhu udara yang lebih dingin dan juga tekanan udara yang lebih rendah. Iklim dataran tinggi mempunyai udara yang dingin, akibatnya tidak semua jenis tanaman dapat hidup di daerah ini. Selanjutnya, iklim gunung mempunyai suhu yang dingin serta tekanan udara yang lebih rendah. Hanya saja iklim pegunungan ini berada di ketinggian lebih tinggi daripada dataran tinggi. Yang terakhir mengenai iklim musim atau muson. Iklim yang selanjutnya adalah iklim musim atau iklim muson. Ini adalah iklim yang merupakan iklim yang sesuai dengan kondisi musim yang ada. Kita pindah ke jenis klasifikasi iklim Köppen. Untuk iklim Köppen ini terbagi menjadi 5. Untuk iklim ini berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur baik bulan maupun tahunan. Hal ini disebabkan oleh curah hujan dan temperatur merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai iklim Köppen, untuk iklim A, daerah hujan tropis, yaitu daerah yang mempunyai temperatur bulanan tertinggi, yaitu 18 derajat Celcius. Iklim tersebut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim hujan tropika, muson tropika, dan savana. Untuk pembagian selanjutnya yaitu iklim B. Daerah iklim ini mempunyai tingkat evaporasi atau penguapan yang tinggi daripada curah hujan. Tanaman tertentu yang dapat hidup seperti kaktus. Iklim dibagi menjadi tipe iklim stepa dan yang kedua adalah iklim padang pasir. Untuk iklim C, daerah iklim yang sedang dengan suhu udara rata-rata bulan tertingginya sama dengan -3 sampai dengan 18 derajat Celcius dan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang biasa disebut dengan iklim sedang dengan musim panas yang kering, dan yang kedua yaitu iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan yang ketiga adalah iklim sedang yang lembab.
Untuk pembagian selanjutnya yaitu iklim D. Daerah yang termasuk iklim yang mempunyai temperatur rata-rata bulan-bulan tertinggi kurang dari -3 derajat Celcius dan rata-rata bulan-bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Untuk iklim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Dan yang kedua adalah iklim dingin tanpa periode siang. Nah, untuk pembagian iklim Koppen terakhir yaitu iklim E, daerah yang termasuk iklim kutub yang mempunyai rata-rata temperatur bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi dua yaitu iklim tundra dan iklim es salju abadi. Nah, untuk klasifikasi iklim yang lainnya yaitu iklim Junghans. Franz Wilhelm Junghans, seorang kebangsaan Jerman, mengklasifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Nah, di sini ada 4 zona, dimulai dengan zona panas, sedang, sejuk, dan juga zona dingin. Untuk iklim Schmidt dan Ferguson. Iklim ini berdasarkan ukuran bulan basah, bulan lembab, dan juga bulan kering. Kriteria tersebut mengacu pada jumlah hujan yang diterima setiap daerah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bulan basah, bulan lembab, dan kering adalah sebagai berikut. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu bulan basah, yang mana curah hujan lebih dari 100 mm per bulannya. Untuk bulan lembab, curah hujan antara 60 hingga 100 mm per bulan. Dan yang terakhir yaitu bulan kering, curah hujan yang kurang dari 60 mm setiap bulannya. Di sini ada pembagian lagi. Teman-teman bisa lihat yang ada di sini yaitu tipe iklim A, B, C, D, E, F, G, dan juga H. Nah, itulah tadi pembagian dari klasifikasi iklim. Salah satu contohnya untuk di kehidupan sehari-hari yaitu kekeringan yang berkepanjangan. Artinya di sini kekeringan yang berpanjangan ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi itu mengenai musimnya. Contohnya kita ambil pada musim semi dan juga musim hujan. Untuk musim semi itu terjadi di wilayah tertentu dan untuk musim penghujan itu juga sama halnya. Sehingga wilayah-wilayah yang ada di bumi memiliki cuaca dan iklim yang berbeda. Untuk selanjutnya, di sini adalah kejadian yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu cuaca ekstrim. Contohnya di sini ada badai angin, yang mana ini dipengaruhi oleh adanya cuaca. Mungkin ini kelebihan angin ataukah memang pengaruh cuaca yang nyatanya di sini sedang terjadi hujan lebat. Di sini ini merupakan pengaruh berbeda. Pengaruh yang terjadi akibat adanya perbedaan cuaca dan iklim, yang mana meningkatnya gas karbon dioksida yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Pengaruh lainnya yang menyebabkan perubahan lapisan serta cuaca yang ada di bumi yaitu gas rumah kaca yang membuat panas matahari terperangkap di bumi yang sering disebut sebagai efek rumah kaca. Saya kira itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf kepada teman-teman. Karena di sini kita bukan hanya sekedar berbagi, akan tetapi apa yang saya ketahui saya bagikan ke teman-teman, dan apa yang teman-teman ketahui saya sangat bersyukur jika teman-teman memberitahukan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.